Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, rukun salat yang pertama adalah niat. Oleh para ulama mengatakan an-niyatu fil qalbi, niat itu adalah dalam hati. Maka orang yang melaksanakan salat itu harus menghadirkan niat dalam hati, tapi bukan dalam pikirannya. Tapi oleh sebab itu, untuk memperkuat hati tadi, menurut mazhab Syafi'i, sunnah melafazkan niat. Dasar hukum melafazkan niat ini diambil dari perbuatan Nabi sewaktu melaksanakan haji dan umrah. Nabi sewaktu mulai dari miqat, dia memakai ihram, mengucapkan nawaitul hajja wal umrata lillah, aku berniat untuk haji dan umrah karena Allah. Maka atas dasar ini dalam mazhab Syafi'i, haji aja sebagai rukun Islam yang kelima. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Maka haji Nabi melafazkan niat, maka lebih afdal lagi salat. Apa? Salat itu menempati rukun Islam yang kedua. Maka oleh sebab itu dikiaskanlah dalam mazhab Syafi'i, yaitu melafazkan niat dalam salat itu mengambil perbuatan Nabi tadi, yaitu sewaktu melaksanakan haji dan umrah melafazkan niat. Maka solat pun sunnah melafazkan niat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah dasar hukum kenapa dalam mazhab Syafi'i sunnah melafazkan niat. Yang diperbuat oleh mazhab Syafi'i ini juga para ulama yang lain banyak yang memperbuat seperti ini, seperti mazhab Hanafi. Imam Hanafi mewajibkan bagi orang yang meninggalkan solat yang enggak mampu melaksanakan solat lagi, berarti sudah mati, maka ahli warisnya membayarkan fidyah. Maka dalam mazhab Hanafi, orang yang sudah tak mampu lagi melaksanakan solat, maka dibayarkan fidyah. Dia ngambil hukum dari mana, mengambil dalil dari mana? Karena dalam puasa orang yang enggak mampu lagi diperintahkan untuk membayar fidyah. Oleh mazhab Hanafi mengatakan puasa saja rukun Islam yang ketiga itu diperintahkan oleh agama kita untuk membayarkan fidyah, apalagi solat. Maka oleh sebab itu dalam Islam itu, kalau ada orang yang tak mampu melaksanakan puasa, maka dia membayar fidyahnya. Maka juga demikian juga kalau dalam puasa itu wajib, maka juga dalam solat juga wajib. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau ada orang yang sudah meninggal tak mampu lagi melaksanakan solat fardu ain, hukumnya membayarkan fidyah solat orang yang tadi ditinggalkannya sewaktu hidup, yaitu untuk dibayarkan fidyahnya diambil dari harta warisnya, harta yang ditinggalkannya, yaitu untuk membayar fidyah solat. Dalam mazhab Syafi'i inilah yang diambil oleh Imam Subuki, yang dia lakukan membayar fidyah untuk keluarganya. Sewaktu ada keluarganya meninggal dunia dan dia mungkin, yaitu dari keluarganya itu ada meninggalkan solat, lantas dibayarkannya lah fidyah solat mereka dengan membayarkan, yaitu dengan bayar makanan pokok. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itulah tadi dasar hukum, yaitu bahwa para ulama juga selain mazhab Syafi'i, yaitu mengkiaskan hukum Islam itu sebagai dasar hukum. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka dalam melaksanakan sholat itu diwajibkan kita menghadirkan niat itu di dalam hati itu. Kalau kita sholat fardu adalah kita wajib hadirkan, yaitu qasad, ta'rad dan ta'yin. Kenapa harus qasad? Karena yang hadir dalam hati itu sewaktu kita meniatkan sesuatu itu, maka untuk menghadirkannya itu
Yang pertama adalah qasad. Kenapa harus qasad? Karena kerja hati itu ada yang namanya waham, ada namanya azam, ada namanya qasad. Kita sering itu muncul di hati, ada orang kadang mau tidur, dia mau menghilangkan pikirannya supaya bisa tidur. Kadang dia menghayal, kalau aku punya duit, besok aku pergi ke Singapura, makan siang di Singapura, makan maghrib di Thailand. Ini kan hayalan. Apa? Kerja apa nih? Kerja hati. Itu namanya waham. Nggak mungkin terjadi yang kita hadirkan dalam hati itu. Maka itu nggak diberikan Allah pahala. Kenapa? Hayalan. Umumnya ada orang menghayal tapi tidak ada yang dilakukannya untuk laksanakan sholat. Dia golek-golek, berbaring. Aku ini mau sholat. Bergerak pun dia mau ke kamar mandi ngambil uduk. Tidak. Apapun tidak, dia picing-picingkan matanya. Aku ini kalau bangun ini laksanakan sholat. Itu namanya hayalan, waham. Itu nggak bakal terjadi perbuatan sholatnya. Maka belum dijadikan itu sebagai niat. Kenapa masih dihayalkan dia untuk melaksanakan sholat? Ada yang kedua namanya azam, yang sudah ditanamkannya dalam hati. Aku mau laksanakan sholat. Contohnya orang udah pakai baju, orang udah pakai sarung, udah ambilnya peci, dia pergi dia ke tempat yaitu sholat, atau ke masjid atau mushola, atau di rumahnya udah disiapkannya untuk laksanakan sholat. Lantas dia ngambil uduk, udah ngambil uduk dia, duduk dia. Apakah ini sudah bisa dijadikan niat? Belum. Ini masih namanya azam, yaitu menanamkan dalam hati bahwa dia melaksanakan sholat. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini sudah masuk kepada niat sholat. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang melaksanakan sholat di masjid, lantas dia tanamkan niat di rumah, aku ini mau sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Hanafi ini sudah dimasukkan ini sebagai niat dalam sholat. Walaupun kata mazhab Hanafi itu dalam kitab yaitu Fiqih Mazahibul Arba'ah karya Abdurrahman Zajiri, bahwa kalau ada orang berniat menurut mazhab Hanafi di rumahnya, walaupun dia nanti sebelum sampai ke masjid singgah dulu di warung makan, juga sampai dia ke masjid, langsung dia mengangkat takbir Allahu Akbar tanpa ada qasad, maka ini dalam mazhab Hanafi udah masuk kepada niat sholat. Dan itu yang dia lakukan makan di jalan tadi itu tidak membatalkan, yaitu niat yang dia azamkan tadi di rumah. Maka dalam mazhab Hanafi tidak sampai pada qasad kalau ada orang mau melaksanakan sholat. Itu mereka itu cuma menetapkan sampai batas azam. Tapi yang kita mazhab Syafi'i adalah qasad. Apa itu qasad? Yaitu menyengaja menghadirkan dalam hati. Orang yang sudah sempurna, sudah siap semua, nutup auratnya sudah, suci badannya sudah, mengarah kiblatnya sudah. Makanya sewaktu dia melaksanakan sholat itu, kalau dia pakai lapas, waktu dia ngangkat takbir usolli, sewaktu dia mengatakan usolli, aku sengaja, itu namanya qasad. Sudah ada menyengaja, yaitu untuk mengangkat takbir, barulah dikatakan qasad. Maka niat yang melaksanakan sholat fardu tadi, niat pertamanya adalah qasad. Maka kita qasadkan, kita sengajakan, yaitu untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, ini yang pertama, yaitu bahwa untuk melaksanakan sholat fardu itu, niat itu harus ada 3. Yang pertama qasad, yang kedua adalah ta'arud, dan yang ketiga adalah ta'yin. Adapun pembahasan ta'yin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.